عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi malain zakartuhu fi malain khairin minhu. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dan insya Allah dengan ilmu yang manfaat tersebut dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Di dalam kitab yang kita baca ini, pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, menukil dan mengambil dari hadis Rasulullah SAW terkait tentang manfaat orang yang berzikir. Dan Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi, ya, yang diawali dengan firman Allah. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW ya habis bilang bersabda, lalu dibilang qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini namanya ciri hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi. Saya bagaimana ya sangkaan hamba saya kepada saya. Itu Allah bilang begitu. Ana inda dzanni abdi bi. Saya di sisi ya sangkaan hamba saya kepada saya. Jadi kalau kita menyangka Allah itu baik, ya kita akan dikasih kebaikan. Kalau kita berdoa, kemudian kita sangka Allah menerima doa kita, insya Allah diterima. Jadi tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah. Allah tinggal ngikutin aja. Itu yang dimaksud ana inda dzanni abdi bi. Saya sih ya tergantung hamba saya, sangkaannya kepada saya. Makanya saya sering sampaikan, kita kalau berdoa jangan sekali-kali ada suudzon sama Allah. Ya doa saya kagak diterima. Nah, nanti kagak diterima. Jadi kita yakini bahwa ya doa kita diterima. Sehingga kata Nabi, kalau kamu berdoa wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi kalau kamu berdoa yakini bahwa doa kamu diijabah, diterima. Nah ini nih, ya, kata Allah, ana inda dzanni abdi bi. Saya sih, ya bagaimana prasangka hamba saya kepada saya. Kalau dia berpihak kepada saya suudzon, ya itulah yang dia ya prasangkanya. Kalau dia husnuzon, ya itulah yang didapatkan. Makanya tanamkan husnuzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka dengan Allah, tetapi kita harus selalu husnuzon. Tanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ana inda zanni abdi bi. Wa ana ma'ahu, kata Allah, saya selalu bersama dengan hamba saya. Hina yazkuruni, ketika dia ingat sama saya, ketika dia berzikir kepada saya. Ini Allah itu selalu ingat sama hambanya. Kalau hambanya ingat sama Allah, pasti Allah ingat kepada hambanya tadi. Fa in zakaroni fi nafsi, kalau seandainya hambaku ingat kepada aku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka saya ingat selalu kepada hambaku di dalam diri saya. Jadi kalau kita selalu ingat Allah, 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 dalam hati kita selalu ingat dengan Allah, Allah, Allah. Pasti Allah juga begitu. Ya, dalam diri Allah itu selalu ingat sama hambanya yang selalu zikir Allah, Allah, Allah. Nah, seperti itu. Wa in zakaroni fi malain zakartu fi malain khairin minhu. Kalau seandainya dia hambaku, maksudnya ingat kepada saya di dalam satu rombongan, maka saya akan ingat kepada dia dalam rombongan yang lebih bagus lagi daripadanya. Ini kita rame-rame ingat semua sama Allah. Allah pun ingat dalam satu rombongan yang lebih bagus lagi kebanding daripada rombongan ini. Kalau kita sendiri dalam hati selalu ingat sama Allah, 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 Allah. Allah pun dalam dirinya selalu ingat sama hambanya yang selalu ingat ya dalam dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi zira'an. Wa in taqarraba ilayya, dan apabila seorang itu mendekatkan diri kepada saya satu jengkal, satu shibir, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka saya akan dekat kepadanya satu zira, satu hasta. Jadi Allah lebih cepat, lebih perhatian. Kalau hambanya dekatnya cuma satu jengkal, Allah ya satu zira.
Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'at. Kalau seandainya hamba saya dekat kepada saya 1 zira', maka saya dekat kepada hamba saya tadi 1 depak. Wa in atani, dan jika hamba saya datang kepada saya yamshi, dalam keadaan berjalan, ataituhu, maka saya akan datang kepada hamba saya harwalatan, dengan berlari-lari. Kita datang sama Allah jalan aja biasa jalan. Allah akan menjemput kita nih lari. Tuh begitu. Jadi Allah lebih respon kebanding daripada kita hambanya. Kita menuju Allah itu sambil berjalan. Nah, Allah menuju kepada hambanya tadi bukan sambil berjalan, tapi sambil apa? Berlari. Itu harwalah namanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal waraqi wa min an talqau aduwakum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Qalu bala, qala zikrullah. Ada hadis lagi nih. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah dalam hadis ini, inginkah saya informasikan kepada kamu tentang amal yang paling bagus, yang paling bersih yang kamu miliki, yang paling tinggi derajatnya, dan lebih bagus bagi kamu kebanding dari kamu berinfak emas dan perak. Lebih bagus daripada kita berinfak emas dan perak. Jarang Bapak orang yang berinfak pakai emas. Kita belum pernah ya di masjid hari Jumat kotak amal lewat, kemudian di dalamnya ada yang naruhin emas 5 gram, 10 gram, apalagi 100 gram, apalagi lebih dari itu. Jarang itu, seandainya ada, ya jarang terjadi. Tapi ini ada amalan yang lebih bagus kebanding daripada kita berinfak dengan emas, bahkan lebih bagus daripada kita berinfak dengan perak. Kan emas perak itu salah satu ya benda yang memang nilai ya ukurannya itu nominalnya nggak pernah turun. Itu yang namanya emas. Kalau uang itu kan bisa inflasi. Nilainya mungkin 100.000 dulu tahun mungkin 70-an itu nilai 100.000 besar banget Bapak Saudara. Tanya tuh orang-orang tua kita. Kalau punya uang 100.000 tahun 70, wah beli apa aja bisa. Pesawat juga bisa kali ya. Ya Allah. 100.000 itu nilainya tinggi banget Bapak, Saudara. Tanya tuh orang-orang tua kita yang udah pengalaman. 100.000 tahun 70-an. Itu nilainya tinggi banget. Ini sekarang tahun 2021. 100.000 bagaimana uang nilainya? Ya... Anak-anak kita dikasih 100.000, sejam juga habis. Iya, tuh begitu. Padahal sama-sama 100.000, tapi udah jauh nilainya. Coba kalau Bapak tahun 70 punya emas, ya misalnya 100 gram. Sekarang masih ada 100 gram. Kira-kira bagaimana kalau diuangkan? Ya udah jauh banget. Iya kan? Itu artinya emas itu ya satu barang yang memang enggak pernah kurang nilainya. Tuh begitu. Tapi kalau yang namanya uang rupiah, ya cuma kertas doang. Ya. Kertas. Nanti 100.000 entah di tahun 2025 ya nilainya sama seperti 1.000. Ya. Dulu kita 100.000 besar banget Bapak Saudara. Ya Allah, makanya Nabi bilang tuh pakai emas. 14 abad yang lalu enggak dibilang pakai real, enggak dibilang pakai ya rupiah, dolar, tapi pakai emas. Kalau emas tuh mata uang yang selalu enggak pernah inflasi. Ya, tuh mata uangnya tinggi terus. Makanya kalau ada ya istri kita beliin emas tahun berapa? Tahun 70 kita beliin. Sampai sekarang masih ada 100 gram lah contohnya. Masih ada. Ya nilainya udah jauh. Dulu kita beli paling berapa duit tahun 70.
Sekarang kita mau jual, tinggi banget udah. Ya. Sama. Ya, yang lain-lain begitu. Nah, itulah nilai emas. Ya. Jadi makanya Nabi bilang begitu. Lebih bagus nilainya kebanding daripada kamu berinfak berupa emas dan perak. Masya Allah. Ini amalan kan tinggi banget nilainya. Kita infak pakai emas, pakai perak. Jarang terjadi. Itu ganjaran pahalanya besar sekali. Tapi masih lebih besar dari amalan yang Nabi mau informasikan. Mau enggak kamu? Saya kasih tahu ada amalan yang paling bagus buat kamu. Yang paling bersih buat kamu. Yang paling tinggi derajatnya bahkan lebih bagus daripada berinfak dengan emas dan perak. Bahkan lebih bagus juga daripada kamu bertemu dengan musuh kamu. Maka mereka ya menghunuskan pedang ke kamu. Dan kamu menghunuskan pedang ke mereka. Jadi artinya terjadi duel. Terjadi duel. Karena dulu yang namanya orang perang 1 lawan 1. Pedang dengan pedang langsung 1 lawan 1. Ini juga lebih bagus. Padahal ini pengorbanannya besar banget. Perang 1 lawan 1. Sama-sama menghunuskan pedang. Ya. Tapi ada nilai yang lebih bagus daripada kamu berperang seperti itu. Sahabat ketika ya ditanya seperti itu jawabnya apa? Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala, iya Rasulullah. Artinya saya mau ya Rasulullah. Mau dikasih informasi seperti itu. Qala, lalu Nabi jawab, zikrullah. Amalan itu tidak lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung dah Bapak Saudara kalau yang sering banyak zikir. Ya, kita zikir. Zikir itu artinya ngingat sama Allah. Bukan hanya la ilaha illallah. Bukan hanya Allah. Bukan hanya subhanallah. Tapi setiap hati kita ingat. Termasuk kita mau melaksanakan perintah Allah. Dan termasuk kita menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Itu namanya zikir. Jadi zikir itu enggak terbatas pada ucapan. Tapi perbuatan kita terus ya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangannya, berarti kita lagi zikir, ingat sama Allah. Itu begitu. Ya, jadi kalau zikir ya bil lisan kan ada kan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub yang kemarin tuh sudah diajarkan sama ya pengarang kitab ini. Ya, tapi enggak terbatas itu. Selama kita berada di koridor di jalan Allah dan kita terus melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, berarti orang itu lagi zikir. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang dikatakan zikrullah. Zikir kepada Allah satu amalan yang begitu besar nilainya. Bahkan lebih ya bagus nilainya daripada kita berperang 1 lawan 1 sama musuh. Ya itu masih lebih baik lagi daripada kita berinfak. Walaupun infaknya bentuknya emas dan perak. Nah, bentuk amalan itu tidak lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, ma'amila ibnu adama amalan anjalahu min azabillahi min zikrillahi. Tidak ada amalan anak Adam, tidak ada amalan manusia dalam bentuk amalan yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala kebanding zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada amalan yang paling bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Nah amalan itu apa? Zikir kepada Allah. Ingat terus Pak. Makanya kita selalu disuruh ingat sama Allah. Zikir terus sama Allah. Minimal ya mulut kita lah. Ya Allah, Allah. Kalau kita nggak bisa di hati. Allah, Allah terus ingat. Ya perintahnya kita laksanakan, terus larangannya kita tinggalkan. Sama perbanyak amal sunnah. Itu intinya. Yang wajib kita laksanakan, yang haram, yang dilarang kita tinggalkan, perbanyak amal sunnah. Udah, mantep dah. Itu namanya orang yang zikir kepada Allah seperti itu. Ya. Jadi yang paling diutamakan itu yang wajib-wajib dulu. Sholat wajibnya perhatiin dulu tuh. Habis yang wajib, yang haram kita tinggalin. Dosa-dosa tuh yang sampai kita kerjakan tuh. Ya. Kemudian
Yang terakhir amal sunnah perbanyak. Udah. Jangan amal sunnah dikejar, yang wajib nggak diperhatiin. Kan sekarang banyak yang begitu. Ya, zikir sampai malam banget dah. Ya, zikir malam, subuh pada kesiangan. Ya. Salah nggak kira-kira? Salah, harus dibenerin. Zikirnya udah bagus tuh zikirnya. Tapi sholatnya yang wajib harus lebih diutamakan. Sebab syaratnya begitu, para ulama-ulama kita mengajarkan begitu. Ya, pertama, yang wajib benar-benar dijaga, dipelihara. Yang haram ditinggalkan. Baru perbanyak yang sunnah. Jadilah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau jadi kekasih Allah yang wajib aja nggak dikerjain? Ya, yang wajib nggak dikerjain. Sekarang pengen yang sunnah. Yang sunnah dikerjakan terus, wirid mulu dah. Ya, sholat wajibnya nggak diperhatiin. Jangan Bapak Saudara. Makanya pertahankan tuh. Sholat wajib di awal waktu, berjamaah. Udah itu satu wiridan yang paling bagus Bapak Saudara. Nggak ada lagi wiridan yang lain. Dulu pernah saya baca dalam satu kitab cerita tentang seseorang. Seseorang yang malam harinya zikir, wirid terus. Kemudian giran subuh kesiangan. Kagak ada. Sahabat Umar tanya. Dia lewat di rumahnya. Ternyata ada ibunya. Ditanya. Ibu, anak ibu kemana? Biasanya sholat subuh berjamaah. Kok ini enggak ada? Kata ibunya, mohon maaf Khalifah Umar bin Khattab. Anak saya semalam ya habis wirid, zikir. Lama, ngantuk, akhirnya ditidur. Kesiangan subuhnya. Apa komentar Umar bin Khattab? Itu sholat subuh berjamaah. Enggak bisa dikalahkan dengan zikir. Tuh, begitu. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita nyari jarum, kampak dibuang. Sholat subuh berjamaah kampak Bapak. Udah kelihatan tuh kampak. Nah, jangan sampai dibuang gara-gara ingin mencari apa? Jarum. Ya. Nah ini. Jadi gampangnya udah. Pokoknya sholat subuh jangan sampai ditinggalkan. Plus zikir dah malam bangun. Ya qiyamul lail. Nah waktunya sholat subuh berjamaah jangan sampai ditinggalkan. Itu sahabat Umar bin Khattab yang menjelaskan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, la zikrullahi bil ghadati wal asyiyi afdalu min hatmis suyufi fi sabilillahi ta'ala wa min i'ta'il mali. Rasulullah SAW bersabda, sungguh zikir di siang dan malam hari, di pagi dan sore hari, nilainya lebih bagus kebanding daripada menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebanding daripada kita memberikan harta kita. Tuh, jadi zikir kepada Allah nilainya lebih bagus. Apalagi zikirnya setiap saat. Di waktu siang dia zikir, di waktu malam dia zikir, di waktu pagi dia zikir, di waktu sore dia zikir. Itu nilainya lebih bagus kebanding dia menghunuskan pedangnya berperang di jalan Allah. Atau kebanding daripada dia memberikan infak sedekah dengan hartanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, masalul ladzi yazkurullaha wal ladzi la yazkuruhu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah zikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang kalau yang hidup tuh yang zikir. Kalau orang mati tuh orang yang kagak zikir. Makanya kalau ada orang kagak zikir-zikir sama aja dia udah mati. Ya, nggak pernah zikir sama Allah, mati walaupun kelihatan masih hidup. Nah, itu sebab Nabi yang bilang perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir itu seperti orang hidup dengan orang mati. Kalau orang hidup itu orang yang zikir. Kalau orang yang mati orang yang kagak zikir. Masa kita mau sih hidup dikata mati? Jangan. Ya. Itu perumpamaannya seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, la zikrullahi bil ghadati wal asyi afdal min hatmis suyub fi sabilillah ta'ala wa min i'ta'il mali. Wa qala alaihi salatu wassalam, masalul ladzi yazkurullaha wal ladzi la yazkuruhu masalul hayyi wal mayyiti wa masalus syajaratil khadra
bainas syajaril yabis, dan perumpamaan pohon yang hijau yang subur di antara pohon yang kering. Tuh begitu. Ada pohon hijau, artinya pohon hijau tuh pohonnya subur. Satu lagi pohonnya kering, ya pada mau mati. Nah itu tandanya yang hijau, yang subur itu yang berzikir. Yang mati pohonnya yang udah kering itu yang tidak berzikir. Itu Nabi mengumpamakan seperti itu. Wa zakirullahi fil ghafilin, dan bermula orang yang zikir kepada Allah tapi dalam kondisi lalai. Kal muqatili bainal farin, seperti orang yang berperang di antara musuh-musuh yang pada lari. Ya, itu begitu. Makanya kita kalau zikir itu jangan lalai. Jangan ghafil. Zikir benar-benar ya khusyuk, hadir hati kita. Wa ma warada fil amri bizikri, dan tidak ada keterangan ya di dalam perintah dengan zikir fi fadlihi, pada keutamaannya, minal ayati wal akhbari, dari ayat-ayat, wal ahbari, dan dari hadis-hadis, yatulu zikruhu, yang panjang disebutnya, wa yata'azzaru hasruhu, dan mungkin sulit untuk dibatasinya. Jadi kata pengarang kitab, itu hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang zikir banyak banget. Sulit untuk dibatasi. Ya, sehingga kata pengarang kitab ini, kalau mau disebutkan lagi nggak habis-habisnya. Karena itu memang banyak sekali yang menjelaskan tentang zikir. Ya, sehingga sulit untuk dibatasinya. Qala ulama'u, berkata para ulama rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat buat mereka, afdalul zikri, zikir yang paling bagus, maka nabil qalbi wal lisani jami'an, yaitu zikir yang ada di dalam hati dan lidah secara keseluruhan. Jadi dikumpulkan hatinya zikir, lisannya zikir. Itu adalah zikir yang paling afdal. La ilaha illallah. Mulutnya zikir, hatinya zikir. Itu namanya zikir yang paling afdal. Sayyidina Ali pernah diajarkan zikir sama Nabi. Langsung. Ya, itu warid dari Nabi. Diajarkan. Suruh baca 3 kali sambil merem. Ya, dipejamkan matanya. Nabi yang ngajarin tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali Nabi ya baca zikir. Kemudian diikuti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sama zikirnya 3 kali sambil memejamkan mata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu begitu. Makanya kita ajarkan ya seperti itu. Zikir kalimat la ilaha juga harus ada ijazahnya Bapak Saudara. Sehingga nanti mutasil sampai kepada Sayyidina Ali. Nanti Sayyidina Ali itu ngasih kepada guru-gurunya terus ke bawah. Ya sahabat-sahabat. Ya, begitu. Ya, jadi nggak sembarangan orang zikir itu. Ya, jadi ada ijazah sehingga sanadnya jadi mutasil. Ya, seperti itu. Jadi Nabi memberikan ijazah pertama kepada Sayyidina Ali. Ya, terus nanti ya mulai itu ya berkembang terus ke bawah. Sehingga ahli-ahli thariqah itu ya udah ada ijazahnya itu. Ada thariqah Qadariyah, Naqsabandiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah Satariyah, ya Syazaliyah. Ya, itu ada guru, ada mursyid namanya. Ada mursyidnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama afdalul zikri maka nabil qalbi wal lisan jami'an. Itu. Jadi zikir yang paling afdal, zikir yang dilaksanakan oleh hati dan lidah secara bersamaan. Wa zikrul qalbi alan firadi afdalu, dan zikir hati kalau disendirikan itu lebih bagus min zikri lisani daripada zikir bil lisan alan firadi atas sendirinya. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi kalau mau ditanya yang paling bagus gabungan zikir hati dengan zikir lisan. Kalau mau dipisah zikir hati apa zikir lisan? Zikir hati lebih bagus. Zikir lisan itu nomor 3. Jadi
pertama zikir hati dan zikir lisan gabungan. Yang kedua zikir bil qalbi. Nah yang ketiga derajatnya baru zikir bil lisan. Tapi guru-guru saya ngajarin begini Bapak Saudara. Kalau sekarang kita belum bisa zikir ya yang mantep gitu. Nggak apa-apa zikir aja dulu dah. Walaupun kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pikiran kita kemana-mana. Masih nggak apa-apa terus. Namanya lagi belajar. Ya, daripada kagak zikir. Lebih bagus biar dizikir dulu. Walaupun pikirannya masih kemana-mana. Nah nanti lama-lama dia akan hudur hatinya. Ya setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pikirannya kemana-mana. Biarin terus. Zikir terus. Nanti insya Allah Allah akan bimbing. Nih hamba saya udah rajin. Ya mudah-mudahan Allah bimbing. Akhirnya dia bisa hudur. Tuh begitu. Emang kan awalnya proses. Makanya belajar. Proses awalnya. Ya, jadi awalnya proses dulu. Awal-awal kita zikir. Ya pikiran kita kemana-mana. Ya lagi baca zikir. La ilaha illallah. Tapi ya hati kita bilang ke sana, bilang ke sini. Enggak apa-apa, terusin aja. Terusin. Nanti insya Allah akan dibimbing sama Allah. Itu guru-guru saya bilang begitu. Ya, jadi ya katanya biarin awal-awal proses sebelum kita hudur. Nah, jadi ada 3 tingkatan tuh. Ada zikir bil qalbi wal lisan jami'an digabung. Itu yang paling tinggi tuh nilainya. La ilaha illallah. Tapi hati kita bener la ilaha illallah juga. Yang kedua, zikir bil qalbi. Mulutnya kagak ngomong. Tapi hatinya. Hatinya tuh. La ilaha illallah. Mulutnya mah enggak. Tapi hatinya. Itu namanya zikir bil qalbi. Nah ada lagi yang ketiga. Yang paling rame nih. Paling gampang masalahnya. Ya, zikirnya bil lisan. Mulut. La ilaha illallah. La ilaha. Hatinya mah kosong. Nggak apa-apa masih. Boleh. Namanya lagi belajar. Nah seperti itu. Jadi nanti Allah bimbing tuh lama-lama. Ya Allah. Ya kenapa sih saya kalau zikir. Ya pikiran saya masih kemana-mana. Minta bimbingan sama Allah. Ya Allah berikan kehusyuan. Supaya saya kalau zikir khusyuk. Benar. Nah seperti itu. Ya. Nah ini dengan cara proses kita belajar. Ya begitulah. Ya, yang dikatakan oleh para ulama. Ya, makanya intaha ay selesailah qaulul ulama. Ini intaha fil madi. Ya, butuh kepada fa'il. Nah, fa'il ini mana? Dari qaulal ulama. Qala itu fil madi, enggak boleh. Ambil masdarnya qala yaqulu qaul. Jadi intaha qaulul ulama. Tuh fa'ilnya begitu. Ini kalau ngaji di pondok begitu tuh. Ya, jadi kita paham. Gitu. Intaha selesai. Apa yang selesai? Qaulul ulama. Perkataannya ulama. Jadi ada fa'ilnya. Fa'ilnya dari kata-kata ya qaulal ulama. Diambil masdarnya. Qultu saya berkomentar. Ini kata pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad. Wa makna zikril qalbi bermula makna zikir dengan hati. Antakuna suratu zikril jari ala lisani hadiratan fihi. Zikir bil qalbi begitu Bapak Saudara. Bentuk zikir yang berlaku ya di atas lidah, hadir di hati. Tuh. Jadi zikir bil qalbi begitu tinggi. Jadi hatinya zikir itu jari ala lisan, hadir. Jadi lidahnya hadir. Wajariyatan alaihi dan berlaku atasnya mistama iza qala zakiru seperti apabila orang yang zikir itu berkata bilisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalika. Begitulah seperti itu qailan laha, ia berkata ya dengan la ilaha illallah biqalbihi di dalam hatinya. Wa qad yakunu makna zikril qalbi dan terkadang makna zikril qalbi bi ayyakuna makna zikril jari yaitu maknanya zikir yang berlaku ala lisan hadiran fihi yang hadir pada lisan. Misla ayyakula bilisanihi seperti seorang berkata dengan lidahnya la ilaha illallah wa yakunu makna hazil kalimat syarifah dan adalah makna yang mulia ini
allazi huwa infiradul haqqi, yaitu menyendirikan kebenaran bil ilahiyati dengan ketuhanan, hadiran fil qalbi, namun hadir dalam hati. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Jadi kesimpulannya begitu dah. Kita mampunya di mana? Apakah mampu zikrul bil lisan, mampu zikrul bil qalbi, atau kita gabungkan zikir bil qalbi dan zikir bil lisan. Silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang jelas, ayo kita laksanakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lalai hati kita, ya lisan kita, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira ini yang dapat kita baca. Nanti baru kita lanjutkan dengan qala hujjatul Islam rahimahullah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi